Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Semoga di hari yang baik ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Tidak harus hebat untuk memulai sesuatu, tetapi memulailah sesuatu untuk menjadi hebat. Itu adalah pesan Zig Ziglar. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang dampak ya kalau kita sering menggunakan gadget atau menggunakan HP. Wajarlah kalau misalkan kita ya saya seorang ibu atau saya seorang wanita, kita itu kadang-kadang merasa resah ya ketika kita banyak menggunakan media sosial ya, atau kita itu banyak menggunakan HP. Tetapi jangan salah penafsiran dulu ya, bahwa ketika kita menggunakan HP mungkin harus secara skala prioritas ya, secara proporsional, dan kita harus pintar-pintar memilih dan menyeleksi apa yang menjadi konsumsi mata kita dan apa yang tidak harus menjadi konsumsi mata kita. Karena banyak pengaruh-pengaruh yang didapat dari HP. Ya. Ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Saya akan membicarakan tentang pengaruh positif. Ketika kita menggunakan HP ya, maka kita akan banyak mendapatkan informasi-informasi yang positif. Misalnya kita bisa lihat Google tentang ilmu apa aja. Kita juga bisa lihat YouTube apa aja. Kita bisa ngetik apa yang kita inginkan. Misalnya kalau ibu-ibu ingin tahu makanan apa, kita bisa ngetik makanan apa yang keluar. Atau kita misalkan ingin tutorial apa, itulah keluar. Banyak sekali manfaatnya. Jadi menambah ilmu pengetahuan, jadi membuat cakrawala kita itu jadi luas gitu. Jadi hidup itu tidak sempit, pengetahuan kita itu bertambah dengan adanya HP ini. Kemudian ya, yang kedua, manfaatnya juga kita bisa menambah persaudaraan ya. Misalkan di aplikasi WhatsApp atau misalkan di aplikasi Facebook, kita kan bisa berteman dengan siapa saja, dari kalangan mana saja, dan dari suku mana saja, dari pulau apa aja. Kita bisa berteman baik. Itu positifnya. Tetapi jangan lupa bahwa ada sisi-sisi negatif kalau kita tidak pintar-pintar dalam menggunakan HP. Apa sih yang menjadi sisi negatifnya? Maaf ya, saya batuk dulu. Saya hari ini tadi nggak olahraga, jadi agak kurang fit ya. Tetapi saya tetap semangat kalau membuat video. Ya. Sisi-sisi negatifnya ya, satu ya, kalau kita misalkan menggunakan HP, kalau tidak secara skala prioritas, maka semua akan jadi konsumsi kita. Yang baik akan jadi konsumsi kita, yang buruk akan jadi konsumsi kita. Berita-berita gosip tanpa terseleksi akan masuk ke dalam otak kita. Dan itu akan membuat mindset kita juga bisa berubah. Oh, ternyata dia begitu ya, aku juga mengikuti. Nah, itu ada yang salah satu contoh seperti itu. Kemudian ya, yang kedua ya, yang negatifnya, dengan pergaulan yang bebas, baik itu di WhatsApp atau di Facebook, itu bisa mengarah ke hal-hal yang negatif. Kalau kita tidak menyaringnya, kalau kita tidak menseleksinya dengan baik, karena kita bisa berteman dengan siapa saja. Nah, di situ maka akan terjadi hubungan yang bisa mengarah ke hal-hal yang negatif ya. Yang sebenarnya harusnya kita itu bisa punya patokan ya. Apa ini benar, apa ini salah. Jadi tidak semua teman-teman baik itu di Facebook atau di WhatsApp menjadi teman
yang akrab ya, atau yang apalagi teman yang lawan jenis itu harus stop. Kita tidak perlu untuk menjadi teman yang akrab. Kemudian yang selanjutnya ya, sisi negatifnya dari masalah waktu. Seorang ibu rumah tangga atau seorang suami ya, kepala rumah tangga, kalau banyak menggunakan HP, artinya dia 75% waktunya menggunakan HP, maka itu akan menjadi tidak produktif. Seorang ibu yang banyak men-scroll media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp, kemudian dia juga lihat yang lain-lain ya, entah Google, entah apa gitu di Facebook gitu, maka dia akan memakan waktunya yang seharusnya seorang ibu produktif ya dalam kesehariannya, produktif, bisa menghasilkan sesuatu, bisa berbuat banyak di rumah, bisa beribadah yang banyak, akan terganggu. Terus terang saja ini benar-benar cetusan hati nurani bahwa seorang ibu yang terlalu banyak men-scroll media sosial maka akan berdampak kepada tingkat produktivitas yang seharusnya dia itu ngapalin ayat, jadi lihat WA atau lihat Facebook. Yang biasanya dia baca Quran atau baca-baca buku, jadi hanya melihat HP. Itu bagi orang-orang yang tidak efisiensi dalam menggunakan waktu. Pun untuk bapak-bapak juga demikian. Ketika banyak menggunakan media sosial, banyak memegang HP ya, maka akan mengurangi tingkat produktivitasnya. Yang seharusnya beraktivitas, bekerja, menghasilkan sesuatu, maka akan membuang-buang begitu saja. Memang kalau bagi seorang konten kreator itu memang membutuhkan HP, terus terang aja. Yang pertama kita bikin video, kemudian kita mengedit video, kemudian kita upload video, kemudian kita juga mendatangi orang-orang yang komen kepada kita. Itu jelas membutuhkan waktu. Tetapi lebih bijaksana kalau misalnya kita meluangkan waktu, tidak seluruh waktu kita, tidak menggunakan seluruh waktu kita hanya untuk seperti itu. Jadi pandai-pandailah dalam mengatur waktu ya ketika kita menggunakan media sosial. Jadi seorang konten kreator pun ya harus pintar waktunya. Kapan dia bikin video, kemudian kapan dia mengedit, mengupload, kemudian dia juga harus membalas komen-komen yang datang. Nah, seperti itu. Kadang kita juga merasa risih juga ya melihat putra-putri kita banyak aktivitasnya dengan menggunakan HP ya. Ini adalah suatu dilema ya. Kadang-kadang kita lihat ya, dari sekolah saja tugasnya lewat HP. Informasi dari mana-mana datangnya lewat HP. Jadi anak-anak kita itu kesehariannya lihat HP. Padahal menurut hemat saya, penggunaan HP itu jangan sekitar 50 ke atas, jangan 50% ke atas. Maka anak itu menjadi tidak produktif lagi, menjadi tidak aktif dan tidak kreatif. Yang seharusnya dia berolahraga, yang seharusnya dia membantu orang tua, yang seharusnya dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi waktunya hanya untuk menggunakan media sosial saja. Dan juga dikhawatirkan melihat hal-hal yang tidak baik, tidak benar ya. Kalau anak-anak itu kan harus selalu kita awasi ya dalam penggunaan media sosialnya. Apakah udah sesuai dengan umurnya atau tidak gitu. Sementara orang tua kan tidak 24 jam mengawasi putra-putri kita. Jadi dalam hal ini kita sebagai orang tua, saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, sebagai anggota masyarakat, kita semua harus pintar-pintar dalam menggunakan media sosial, dalam menggunakan HP. Jadi jangan seluruh waktu kita itu dipakai untuk menggunakan media sosial, karena
akan menurunkan tingkat produktivitas kita, sehingga kita tidak menjadi manusia yang tumbuh dan berkembang, dan akan menjadi mager alias malas bergerak. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Mari kita semua menggunakan waktu seefisien mungkin. Mana yang terpenting dan mana yang penting. Yang tidak penting kita pending aja dulu, atau stop, tidak melakukan hal-hal yang tidak penting. Pun untuk menggunakan HP pun begitu. Kita sisihkan waktu, jangan seluruh waktu hanya untuk menggunakan media sosial. Kita sisihkan sedikit saja supaya kita juga tetap update informasi. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.